Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Mereka bertiga terjun ke jurang yang tepat ada di depan kami. Sontak, hal itu membuat kami berteriak histeris saat melihatnya. Dua orang sudah melompat ke dalam jurang. Kini tinggal satu orang lagi. Ia mengajak dan memaksa kami untuk juga ikut terjun ke dalam jurang bersamanya. Stephen yang berdiri di samping orang itu langsung menarik Stephen dan terjun ke dalam jurang. Namun, untung saja spontan aku langsung merespon secara tiba-tiba dan dengan sigap aku menarik tangan Stephen dibantu oleh Mala sehingga Stephen tidak ikut terjun ke dasar jurang. Wajah Stephen terlihat langsung memucat dan tubuhnya gemetar. Kami masih melamun menatap kosong ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Lalu bertanya, siapa mereka bertiga itu? Manusia apa bukan? Untung aja, Van, kamu selamat, ucap Mala. Aku makasih banget. Kalau nggak ada kalian, nggak kalian tarik tadi tanganku, mungkin sekarang aku udah jadi mayat, ucap Stephen. Tapi aku masih bingung. Mereka itu siapa? Tanya Mala. Udah, gak usah dipikirin lagi. Yang penting kita semua selamat, ucapku. Tak berapa lama kemudian, tak sengaja aku memandang ke sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar dan aku sangat terkejut saat melihat dua sosok pocong yang tiba-tiba keluar dari balik pohon tersebut. Mengetahui tempat ini yang lumayan angker dan firasatku berkata, tidak baik jika berlama-lama di sini. Terlebih-lebih tempat kami berdiam ini adalah bibir jurang. Lengah sedikit saja, mungkin bisa kami terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Akhirnya, kuputuskan untuk segera melanjutkan perjalanan lagi. Van, kamu gimana? Bisa jalan kan? Tanyaku pada Stephen. Bisa kok. Ya udah, ayo kita lanjut aja lagi dulu. Gak baik kalau kita berlama-lama di sini, ucapku. Setelah berjalan kira-kira hampir 1 jam lamanya, kami tak kunjung juga menemukan persimpangan yang kami masuki sebelumnya. Malah kami ketemu jalan setapak yang kami nggak tahu kemana arahnya. Duh, kok kita nggak sampai-sampai juga sih? Perasaanku tadi dari persimpangan itu ke dalam juga paling setengah jam. Tapi ini udah sejam kita jalan kok nggak nemu-nemu simpangan tadi ya, ucap Mala sambil memegangi dengkulnya. Udah, kalau capek break dulu aja, ucapku. Melamun aja, ucapku sambil menepuk pundak Stephen. Hahaha, masih heran aku sama kejadian tadi. Gak habis pikir aku kalau sampai ikut masuk ke jurang tadi, ucap Stephen. Udah, gak usah dipikirin lagi. Intinya kamu bersyukur bisa selamat dan terus berdoa, ucapku. Aku kebelet, bentar aku buang air kecil dulu, ucap Stephen. Jangan sembarangan, Van. Permisi, ucapku. Tak berapa lama kemudian Stephen pergi buang air kecil. Aku dan Mala mendengar suara gamelan Jawa yang tadi kami dengar di atas. Namun suaranya terdengar seperti sangat jauh. Mal, kamu denger gak? Tanyaku pada Mala. Iya, aku denger, Di.
Tapi dari mana asal suaranya? Ya, mana aku tahu, Mal. Tak lama kemudian, tiba-tiba Stephen dengan tiba-tiba muncul dan seperti tergesa-gesa. Mal, Ndi, kalian harus lihat ini. Pasti kalian gak percaya. Ayo, ucap Stephen. Kami pun mengikuti Stephen dan melihat apa yang Stephen lihat. Aku sangat terkejut karena melihat sebuah desa yang tak berapa jauh dari tempat kami berdiri sekarang. Wah, jauh-jauh kita muter. Tahu-tahu di sebelah sini udah desa, ucap Mala. Lah, iya nih. Syukurlah akhirnya kita bisa sampai di desa juga, ucapku. Kami pun bergegas berjalan menuju desa tersebut. Padahal saat kami lihat tadi, desa yang kami lihat tak berapa jauh. Tapi setelah kami datangi desa tersebut, terasa seperti sangat jauh. Jalurnya juga hanya jalan setapak dan di sisi sebelah kiri adalah jurang. Ditambah lagi dengan jalannya yang licin dan tertutup kabut yang cukup tebal menghalangi pandangan kami. Sesekali kami meraba jalan untuk bisa kami lalui karena terpeleset sedikit saja di sini nyawa bisa hilang. Setelah beberapa lamanya menyita waktu, kami berhasil melewati jalur yang ekstrim itu. Kini desa itu berada di depan mata kami. Namun tak terlihat seperti yang kami lihat sebelumnya. Saat kami memasuki desa tersebut, rumah-rumah yang ada di desa itu hanya bercahayakan lampu sentir dan diterangi obor di lataran rumahnya. Terlihat seperti desa yang biasa-biasa saja, dan terlihat desa ini seperti desa lama. Setiap bangunan yang ada di desa ini hanya terbuat dari bambu dan kayu. Kami menyusuri pedesaan ini berharap jumpa dengan seseorang yang bisa kami tanyai. Sedari tadi kami masuk ke desa ini hanya terlihat beberapa anak kecil yang sedang bermain di lataran rumah mereka. Kami sudah berkeliling desa tersebut, namun tak juga bertemu orang pun yang bisa kami tanyain. Karena kami rasa letih sudah mencari ke sana ke sini hampir setiap sudut desa, tak juga bertemu dengan seorang. Akhirnya kami beristirahat sejenak di sebuah lataran salah satu rumah di desa ini. Aneh ya, desa yang padat rumah gini, tapi kayak nggak berpenghuni, ucap Stephen. Iya nih, aku ngerasa ada yang gak beres sama desa ini, ketus Mala. Hus, gak boleh gitu ngomongnya. Berpikiran positif aja. Mungkin karena udah malam mereka istirahat, ucapku. Ya, kamu pikir aja, Ndi. Masa malam-malam gini ada anak kecil main di luar? Orang tuanya mana? Ketus Mala. Walau seperti di luar logika, semua ini aku terus meyakinkan Mala dan Stephen yang terus menyangkal semua kejadian ini untuk terus berpikiran positif dan berdoa. Walau gimana pun kita nggak tahu apa yang ada di desa ini. Jadi harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba sebuah pintu rumah yang tepat di belakang kami duduk perlahan terbuka. Kami terkejut bukan main saat mengetahui siapa yang berada di dalam rumah itu. Seketika wajah kami bertiga pucat dan tubuh kami gemetar. Pandangan kami terpaku pada sosok yang ada di balik pintu itu, yang ternyata adalah nenek tua yang kulihat di pos 3 tadi. Aku hanya bisa berpasrah saja dengan apa yang akan terjadi pada kami sambil berdoa. Kulihat wajah nenek itu seperti tidak suka dengan kehadiran kami, dan bola matanya menatap tajam ke arah kami bertiga. Aku berpikir bahwa habis sudah riwayat kami di sini. Namun tiba-tiba Mala menarik aku dan Stephen untuk lari dari rumah itu, dan kami pun berlari sekuat mampu kami untuk menghindari sosok nenek yang sangat menyeramkan itu.
Setelah kami rasa cukup jauh dari rumah itu, kami berhenti berlari. Waduh, dan bener dah, gak enak banget aura itu nenek, ucap Steven dengan nafas yang tersengal-sengal. Syukurlah kita bisa selamat. Aku berpikir kalau kita bakal gak bisa lari dari sosok nenek itu. Tapi kok kamu bisa lari Mal waktu dilihatin tadi. Padahal badanku gak bisa digerakin waktu nenek itu menatapku, ucapku. Iya, aku juga sama. Rasanya badanku kayak diikat pakai tali sampai gak bisa bergerak, sahut Steven. Ya, gimana ya? Sebenarnya nenek itu udah ngikutin kita. Bahkan waktu kita ngikutin 3 orang pendaki yang terjun ke jurang pun, nenek itu juga ada di sekitar kita. Dia seperti ngawasin kita kemanapun kita. Kalian aja yang gak ngeliat. Makanya jadi aku gak kaget lagi waktu ngeliat sosok nenek-nenek itu dan langsung narik kalian lari, ucap Mala. Jadi ini kira-kira nenek itu masih ngikutin kita nggak? Tanya Steven. Kalau buat sekarang kayaknya aman-aman aja. Aku belum lihat tanda-tanda keberadaan nenek itu, jawab Mala. Duh, kenapa jadi gini sih? Capek banget rasanya. Badanku udah lemes banget, ucap Steven. Sabar, kita jangan nyerah. Pasti kita dapat jalan keluarnya. Aku juga capek, Ven. Tapi kita nggak boleh nyerah sampai sini. Pasti ada jalan keluarnya, ucapku. Iya, tapi mau sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu sekarang kita ada di mana. Berdoa terus, Ven. Mudah-mudahan kita dikasih jalan keluarnya. Aku terus berdoa tanpa putus, istighfar sebanyak mungkin. Mungkin Allah pingin aku lebih mengingatnya lagi kemanapun dan dimanapun aku berada. Karena kuakui selama ini soal agama aku masih kurang dan sholat pun masih jarang. Tapi di sini aku hanya selalu mengingat bahwa gak akan ada pertolongan yang ampuh selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan mengingatnya dan mengingat orang tuaku yang membuatku yakin bahwa semua ini akan ada jalan keluarnya dan berakhir. Ternyata teror belum berakhir. Kami mendengar suara gamelan Jawa lagi dan suara itu terdengar sangat dekat sekali dengan kami. Kami pun pelan-pelan mencari sumber suara gamelan tersebut. Akhirnya kami mendapati dari mana suara gamelan itu berasal. Kami melihat seperti sebuah rumah yang berdiri cukup besar dan luas di sana. Perlahan kami mendekati rumah itu untuk melihat apa yang ada di sana. Dari balik pagar, kami mengintip ke dalam lataran rumah tersebut. Kami melihat di sana seperti ada sebuah pertunjukan tarian di mana terlihat 4 orang gadis yang sedang menari berpakaian ala-ala penari ronggeng. Dan dikelilingi sejumlah laki yang sedang duduk sambil menyaksikan tarian mereka. 4 gadis yang menari itu sangat cantik sekali. Bahkan seumur hidupku belum pernah melihat wanita secantik mereka. Lengkak-lengkuk tubuh mereka saat menari cukup menggoda imanku dan Steven. Dan tanpa disengaja, para penari itu melihat kami yang sedang mengintip-ngintip dari balik pagar dan mengetahui keberadaan kami. Awalnya, kupikir mereka akan marah, namun sambil menari, mereka seperti memanggil-manggil kami bertiga. Akhirnya, aku, Steven, dan Mala pun setuju untuk masuk ke dalam dan berpikiran jika kami ke dalam, mungkin akan ada pertolongan untuk kami. Iman kami cukup lemah di sini. Tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang setan. Dengan yakin, kami bertiga ingin masuk ke dalam dan menemui mereka,
Padahal kami tahu bahwa kami berada di tengah hutan dan secara logika gak mungkin ada rumah, desa, dan orang-orang menari di sini. Kami berjalan mendekati pintu pagar rumah tersebut. Saat kami hendak membuka pintu pagar rumah tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dan menghentikan langkah kami. Dan saat aku berbalik badan, aku sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah Irwan. "Lah, kamu kok bisa di sini?" ucapku. "Seharusnya aku yang nanya sama kalian. Kalian ngapain di sini?" tanya Irwan. Kami pun menceritakan pada Irwan tentang kami yang tersesat saat mengikuti ketiga pendaki yang tadi. "Terus kalian mau ke dalam gitu?" ucap Irwan sambil tertawa. "Iya Wan, rencana mau minta tolong sama orang yang ada di dalam itu. Barangkali mereka bisa bantu kami keluar dari hutan ini," jawabku. "Yakinlah Wan. Emang kenapa?" "Bener, yakin. Coba kalian lihat dulu lagi mereka yang ada di dalam itu. Tapi kalian perhatikan kakinya. Jangan wajahnya mulu." Hahaha, ucap Irwan. "Wan, benernya mereka bukan manusia. Kok kelihatannya mereka seperti manusia yang biasa-biasa saja?" tanyaku pada Irwan. "Bang, di dunia ini yang namanya setan itu semakin tinggi levelnya, semakin sempurna juga wujudnya. Dan setan yang paling berbahaya dan menakutkan sesungguhnya itu bukan yang berbentuknya hancur itu Bang. Tapi ya yang begini, yang menyerupai manusia, sehingga iman kita sendiri gak bisa bedain itu manusia apa setan. Dan kalau kita udah gak bisa bedain itu mah bakal celaka sama diri kita sendiri. Kalau abang gak percaya, ya udah datengin aja mereka. Kalau abang bisa pulang ke rumah sehabis dikasih mereka makan. Salut aku mah," ucap Irwan. "Oh gitu ya Wan. Emang apa yang terjadi kalau kita makan pemberian orang itu?" tanyaku. Udah gak usah dibahas. Sekarang aku tanya abang-abang sama kakak ini, sekarang masih mau minta tolong sama mereka? Apa mau ikut aku keluar dari sini?" ketus Irwan. "Emang kamu tahu Wan jalan keluarnya?" "Udah, ayo ikut aku," ucap Irwan sambil berjalan. Kami pun mengikuti Irwan yang kali ini ia memimpin jalan. Sungguh aneh. Hanya sekira berjalan 30 menit, kami berjalan tiba-tiba kami sudah berada di jalur yang kukenal. Kami tiba-tiba sudah berada di dekat pos 2. Padahal kami sudah menghabiskan waktu berjam-jam memasuki desa gaib tersebut yang menurutku jauh dari pos 3. "Loh Wan, kok kita udah sampai di sini aja?" tanyaku pada Irwan. Namun Iwan hanya membalas senyum dari jawabku. "Gimana Bang? Hahaha. Jadi kan pengalaman ya Bang. Ambil hikmahnya dari kejadian ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita jangan pernah sembarangan dan ngerasa angkuh dengan pengetahuan kita yang belum seberapa. Harus ucap salam terlebih dahulu dan bersikap yang sopan. Jangan kapok buat naik lagi ya Bang." Hahaha, ucap Irwan bagaikan tamparan keras buat kami bertiga. Kami memang sebelumnya naik merasa angkuh diri dan beranggapan enteng tentang gunung ini. Karena kami merasa gunung ini tidak ada apa-apanya. Karena gunung ini berada di dekat desa kami. Dan terlebih-lebih kami tidak mengucap salam saat memasuki gunung ini. Bahkan saat memasuki kawasan yang angker di gunung ini pun kami tidak mengucapkan salam. Semuanya kami jadikan pelajaran buat diri kami masing-masing. "Ya udah Bang, aku cuma bisa antar sampai sini aja," ucap Irwan. "Loh, kamu gak ikut turun?
Kamu nggak pulang? Tanyaku. Enggak bang, teman-temanku pada nunggu di atas. Nanti aku pulang bareng mereka, ucap Irwan. Kami pun bersalaman dengan Irwan sebagai tanda perpisahan kami dengan Irwan di pos 2. Wan, aku sama teman-temanku sangat berterima kasih sekali Wan. Kalau nggak ada kamu, kami nggak tahu entah apa jadinya. Sekali lagi, makasih ya Wan, ucapku. Tapi lagi-lagi Irwan pergi begitu saja dan hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami. Matahari sudah mulai sedikit mengintip dari balik hitamnya awan. Langkah pagi ini begitu tenang dan sejuk. Dari yang sebelumnya tak henti-henti ku panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha mengetahui dan pencipta segalanya yang ada di dunia ini. Setelah memberikan kami petunjuk untuk bisa keluar dari desa yang berselimutan kabut itu, mungkin kami adalah salah satu orang yang paling beruntung karena bisa keluar dari desa itu dan dipertemukan oleh Irwan sebagai petunjuk kami untuk keluar dari desa tersebut. Sesampainya kami di pos pendaftaran, aku melihat orang tuaku dan orang tua Mala dan Steven sudah berada di pos pendaftaran. Mereka seperti terkejut melihat kemunculan kami dan orang tua kami langsung memeluki kami masing-masing. Orang tuaku berkata bahwa kami dinyatakan hilang sudah 2 hari 3 malam hingga SAR sudah menyasar gunung namun tak kunjung juga menemukan kami. Sontak kami bertiga terkejut saat mendengar pernyataan itu. Padahal kami merasa kami menjelajahi gunung ini hanya 1 malam saja. Tapi kenapa mereka bilang, termasuk orang tua kami sudah hilang selama 2 hari 3 malam. Seorang tim SAR bertanya tentang di mana keberadaan kami selama 2 hari 3 malam ini. Namun kami lebih memilih tidak menjawab pertanyaan itu dan lebih memilih merahasiakan semuanya. Saat aku sedang menghangatkan tubuhku di dalam pos pendaftaran, tak sengaja aku melihat ke sebuah papan yang isinya daftar orang hilang yang ada di gunung ini. Aku mendekati papan tersebut dan melihat daftar-daftar orang hilang di gunung ini. Seketika tatapanku terfokus ke salah satu daftar korban yang hilang di gunung ini. Betapa terkejutnya saat mendapati foto Irwan terpampang di papan pendaftaran orang hilang, dan aku langsung histeris berteriak memanggil Mala dan Steven. Mel, Van, lihat ini kan Irwan, ucapku. Astagfirullah, iya benar ini Irwan, ucap Mala. Kalian kenal dengan orang ini? Tanya salah satu tim SAR. Kenal, dia yang telah menolong kami. Karena dialah kami bisa sampai sini, ucapku. Namanya Irwan, dia pendaki asal Jawa Barat. Dulu dia sering mendaki di sini. Hingga akhirnya pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 26 November 2014, dia dinyatakan hilang di gunung ini sampai saat ini. Ayahnya sangat terpukul dengan hilangnya Irwan karena ia adalah anak tunggal. Sudah berbagai cara dilakukan oleh ayahnya, namun ia tak kunjung ditemukan juga. Dulu ayahnya sering ke sini untuk menanyakan perkembangan pencariannya. Kadang ayahnya menangis sambil berkata, "Pulanglah nak, pulang." Namun sudah 1 tahun ini ayahnya tidak ke sini karena sudah meninggal. Kami pun merasa sangat terpukul saat mengetahui latar belakang sosok Irwan yang kami kenal di gunung ini. Sudah 4 tahun lamanya ia dinyatakan hilang. Sangat tidak ada kemungkinan yang menyatakan bahwa Irwan masih hidup. Tapi aku tak mempedulikan siapa Irwan. Mau dia manusia atau bukan,
Intinya, dia sudah berbuat baik pada kami. Sebagai tanda terima kasihku kepada Irwan, setiap hari aku mengirimkannya doa dimanapun ia berada. Sekarang semoga tetap berada di dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membaca cerita Desa Gaib di Balik Kabut dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang saya tulis ini dan bisa mengambil sisi positifnya dari cerita saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di tulisan saya. Nantikan juga next cerita yang seru dan menegangkan dari saya. Sekian, terima kasih. Bang Al.